Rafa bertanya, "Bu, itu Bapak ya?" Bunga hanya bisa menangis diam-diam. Aku selalu percaya, kebahagiaan itu bukan soal kemewahan, bukan tentang rumah besar, mobil mewah, atau liburan ke luar negeri. Bagiku, kebahagiaan adalah saat Rafa tertawa terbahak-bahak karena aku salah menyebut nama dinosaurus di buku gambar, atau ketika kopi yang kuseduh di pagi hari berhasil membuat pelanggan kafe tersenyum puas. Aku Bunga, manajer sebuah kafe kecil di bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Kafe ini bukan milikku, tapi rasanya seperti rumah kedua. Disinilah aku menghabiskan hampir setiap hari, menyusun menu, mengatur stok, menenangkan pelanggan yang kesal karena wifi lemot, dan sesekali menenangkan diri sendiri saat bayangan masa lalu datang menghantui. Aku tinggal di apartemen sederhana 2 kamar tak jauh dari kafe. Cukup untukku dan Rafa. Tidak mewah, tapi hangat. Dinding kamarku dipenuhi foto-foto Rafa dari bayi. Hingga sekarang, usia 7 tahun. Ada juga satu bingkai kecil yang sengaja kusimpan di sudut meja rias. Foto pernikahanku dengan Bima, 17 tahun lalu. Wajahku masih muda, senyum lebar, mata berbinar. Dia memegang tanganku erat, seolah berjanji akan selalu ada. Aku tak pernah membuang foto itu, meski sudah 7 tahun ia menghilang dari hidupku. Bukan karena masih cinta, tapi sebagai pengingat. Aku pernah sangat percaya pada seseorang, dan kepercayaan itu hampir menghancurkanku. Rafa lahir saat aku hamil, 8 bulan dan tinggal sendirian di kontrakan kecil. Bima menghilang entah kemana setelah bilang akan pergi ke Medan untuk urusan bisnis. 3 minggu kemudian, teleponnya tak bisa dihubungi. Email tidak dibalas. Rumah orang tuanya di Bandung bilang dia belum pulang. Aku hamil, tanpa suami, tanpa uang, dan tanpa dukungan keluarga. Orang tuaku sudah lama tak bicara denganku karena menikah muda tanpa restu. Satu-satunya yang tetap ada adalah Sinta, sahabatku sejak kuliah. Dialah yang menemani aku melahirkan, yang meminjamkan uang untuk biaya rumah sakit, yang menangis bersamaku saat aku merasa dunia ini terlalu kejam. Tapi aku bertahan. Aku bekerja sebagai barista, lalu naik menjadi supervisor, dan akhirnya manajer. Aku tak pernah minta bantuan Bima, bahkan setelah aku tahu dia ternyata hidup nyaman di Bali, bekerja di perusahaan properti, aku memilih diam. Aku ingin Rafa tumbuh dengan rasa aman, bukan dengan dendam. Aku ingin dia tahu bahwa seorang ibu bisa cukup, lebih dari cukup, untuk membuatnya merasa dicintai. Hingga suatu sore, Sinta mengirim pesan. "Bung, aku butuh. Kamu datang ke pernikahan sepupuku, Nisa. Aku janji, ini penting. Aku butuh kamu di sana." Aku menatap layar ponsel, bingung. Sinta jarang meminta sesuatu dengan nada seperti itu. Biasanya dia bercanda, "Datang ya, nanti aku kasih kue pengantin buat Rafa." Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang terasa berat. Aku balas, "Pernikahan? Di mana? Kapan?" "Sabtu depan, di Ballroom Grand Senayan. Jam 10 pagi. Tolong banget, Bung. Aku nggak bisa hadir sendiri." Aku mengernyit. Sinta bukan tipe yang gugup di acara sosial. Dia justru yang paling, santai. Tapi aku tak ingin mengecewakannya. Kami sudah bersahabat sejak kuliah saat aku dan Bima masih pacaran. Sinta yang pertama tahu aku hamil. Dia yang menangis lebih dulu saat aku bilang Bima pergi. Dia juga yang bilang, kalau dia nggak mau jadi ayah, kita yang akan jadi keluarga buat Rafa. Aku akhirnya setuju. Aku minta cuti sehari. Rafa senang, karena dia bisa pakai jas kecil yang kubeli waktu ulang tahunnya. "Aku kayak pengantin, Bu," katanya sambil berputar di depan cermin. Aku tertawa, tapi hatiku bergetar. Rasanya seperti akan menghadiri sesuatu yang besar, meski aku tak tahu apa. Hari H tiba. Cuaca cerah, langit biru tanpa awan. Aku memakai kebaya sederhana warna marun, rambut dikepang rapi. Rafa memegang tanganku erat saat kami masuk ballroom. Musik lembut mengalun, bunga segar menghiasi setiap sudut. Tamu mulai duduk. Sinta tampak cantik dengan gaun panjang warna champagne, berdiri di samping pelaminan. Matanya mencari-cari. Begitu melihatku, ia menghampiri.
wajahnya campur aduk antara lega dan cemas. "Kamu datang," bisiknya, memelukku erat. "Tentu saja." "Tapi kamu kenapa?" "Kayak mau ada gempa aja," candaku. Sinta menarik napas. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi pengantin prianya, dia, apa? "Jangan bilang dia mantan pacarmu," goda aku. Sinta menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. "Dia, Bima." Dunia berhenti. Aku merasa seperti ditampar. Darahku seolah membeku. "Apa?" bisikku, suaraku serak. "Bima, mantan suamimu. Dia kembali." Katanya dia kembali ke Jakarta, ingin memulai hidup baru. Nisa. Dia jatuh cinta padanya. Keluarga kami sangat mendukung. Aku baru tahu kemarin, Bung. Aku baru tahu dia mantan suamimu. Aku nggak tahu dia belum cerai. Aku tak bisa bicara. Aku menatap pelaminan. Pengantin wanita Nisa cantik, tersenyum malu-malu. Dan ketika pengantin pria membuka penutup wajahnya, itu dia. Bima. Wajahnya lebih tua, janggutnya rapi, senyumnya masih sama, karismatik, meyakinkan seolah dunia ini miliknya. Ia memakai beskap hitam, postur tegap, tangan erat memegang tangan Nisa. Rafa menarik lengan bajuku. "Bu, itu bapak ya?" Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Aku ingin berteriak, ingin berlari ke pelaminan, ingin menamparnya. Tapi aku hanya bisa berdiri, kaku, seperti patung. Sinta memegang tanganku. "Aku minta maaf, Bung. Aku nggak tahu." Aku mengangguk pelan. "Tidak, bukan salah kamu." Tapi hatiku bergemuruh. Bima pergi saat aku hamil, meninggalkanku sendirian. Tidak pernah kirim uang, surat, atau kabar. Dan sekarang, 7 tahun. Kemudian dia muncul lagi, bukan untuk bertemu anaknya, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menikah dengan perempuan lain yang lebih menyakitkan. Kami belum bercerai. Aku mengecek dokumen pernikahan kami beberapa bulan lalu, saat Rafa butuh akta kelahiran. Nama Bima masih tercatat sebagai ayah di dokumen resmi. Tidak ada surat cerai. Tidak ada pengadilan. Tidak ada apa-apa. Artinya, pernikahan ini ilegal. Aku menatap Bima dari kejauhan. Ia tertawa, berbicara dengan tamu, seolah hidupnya bersih dari dosa. Seolah aku dan Rafa tidak pernah ada. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diriku bangkit. Bukan dendam, bukan amarah, tapi keputusan. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan membiarkan dia menciptakan kebahagiaan palsu di atas puing-puing hidupku. Aku menatap Rafa yang masih memandang pelaminan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku memeluknya erat. "Jangan, takut nak," bisikku. "Ibu akan melindungi kamu. Selalu." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi satu hal pasti, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebenaran. Hari itu seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi orang lain. Tapi untukku, ia berubah menjadi malam yang panjang, penuh bayangan dan pertanyaan yang tak pernah benar-benar pergi. Setelah pulang dari pernikahan yang batal dimulai, karena imam menghentikan prosesi begitu Bima membuka penutup wajahnya dan aku langsung memandangnya seperti hantu dari masa lalu. Aku duduk di balkon apartemen, tanpa lampu, hanya ditemani redupnya cahaya kota Jakarta yang berkelap-kelip. Rafa sudah tertidur, pipinya basah karena menangis sebelum tertidur. "Kenapa Bapak nggak mau ketemu kita, Bu?" Tanyanya berkali-kali. Aku hanya bisa memeluknya, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku tidak bisa tidur. Otakku terus memutar kembali momen itu. Bima, di pelaminan, dengan pakaian pengantin, tersenyum, seolah-olah dia berhak atas kebahagiaan itu. Seolah-olah 7 tahun menghilang dari hidupku, dari hidup anaknya, adalah hal yang bisa dilupakan. Begitu saja. Aku menarik napas dalam, meraih cangkir kopi yang sudah dingin. Aroma kopi selalu membuatku tenang. Tapi malam ini, bahkan itu pun tak cukup. Kenapa dia kembali? Dan kenapa sekarang? Bayangan masa lalu mulai menghampiri, seperti film yang diputar ulang tanpa izin. Aku menutup mata dan aku kembali ke tahun 2016. Aku masih muda,
usia 31, hamil 4 bulan. Bima masih terlihat seperti pria impian setiap perempuan. Tampan, karismatik, sukses sebagai pengembang properti muda. Kami menikah muda, tapi dulu aku pikir cinta kami kuat. Ia yang memintaku berhenti kerja, katanya agar aku bisa fokus menjaga kandungan. Aku yang akan nafkahi kamu dan anak kita, katanya sambil mengelus perutku yang mulai membesar. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya, rapat, proyek, perjalanan dinas. Tapi aku tahu ada yang tidak beres. Ia jadi jarang menyentuhku. Tidak ada lagi pelukan, ciuman, atau obrolan sebelum tidur. Ia lebih sering memandang ponselnya daripada wajahku. Aku mencoba bicara, tapi ia hanya menjawab, "Kamu terlalu sensitif, Bung. Aku lagi stres kerja." Lalu, di usia kandunganku 8 bulan, ia bilang akan pergi ke Medan selama 2 minggu. Ada investor penting, harus aku tangani langsung. Ia mencium keningku, mengelus perutku, dan berkata, "Aku pulang sebelum kamu melahirkan. Aku janji." Ia pergi. Dan tak pernah kembali, ponselnya tidak aktif. Email tidak dibalas. Aku pergi ke kantornya, sudah tutup. Teman-temannya bilang mereka juga tidak tahu. Aku mencari ke rumah orang tuanya di Bandung. Mereka bilang, Bima belum pulang, dan mereka juga tidak bisa menghubunginya, seolah ia ditelan bumi. Saat itu, aku hamil, tak punya uang banyak, dan hidup di kontrakan yang sewanya hampir habis. Aku harus melahirkan sendiri, dengan bantuan Sinta dan tabungan terakhirku. Rafa lahir prematur, harus diinkubator selama 3 minggu. Biaya rumah sakit membuatku hampir bangkrut. Aku menjual perhiasan kawin, bahkan sempat meminjam uang dari rentenir. Tapi aku bertahan, karena Rafa butuh aku. Dan selama 7 tahun itu, aku tidak pernah mencarinya. Tidak pernah menggugat cerai. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku ingin melupakannya. Aku ingin fokus pada Rafa. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan dendam, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab. Aku ingin ia tumbuh dengan rasa aman, meski tanpa ayah. Tapi ternyata, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Aku membuka laptop di meja kecil balkon. Dengan tangan masih gemetar, aku membuka folder bernama dokumen. Di dalamnya ada scan. Akta nikah, surat keterangan belum cerai dari pengadilan agama, yang kusimpan saat ingin daftar beasiswa dulu, dan rekaman telepon yang sempat kerekam secara tidak sengaja saat aku menelepon Bima beberapa tahun lalu. Entah dari nomor mana, tapi aku dapatkan dari seorang teman lama yang bilang pernah melihatnya di Bali. Aku menyalakan rekaman itu. Suara Bima terdengar, datar dingin, "Bunga, tolong jangan ganggu hidupku. Aku sudah punya keluarga baru. Aku nggak bisa jadi ayah buat anak itu. Aku nggak siap." Aku menutup telinga, tapi aku membiarkan rekaman terus berjalan. Aku pergi bukan karena nggak cinta, tapi kamu terlalu keras, terlalu menuntut. Aku butuh perempuan yang lebih sabar, yang bisa menerima aku apa adanya. Aku tertawa getir. Terlalu keras? Aku hanya ingin ia bertanggung jawab. Aku hanya ingin anakku tahu siapa ayahnya. Tapi baginya, aku terlalu keras. Aku menutup laptop, napasku berat. Aku merasa seperti kembali ke titik nol. Titik di mana aku merasa tidak cukup, tidak dicintai, tidak dihargai. Tapi kali ini, aku bukan perempuan yang sama. Aku bukan istri yang pasrah. Aku bukan ibu yang tak berdaya. Aku Bunga, manajer kafe, ibu dari Rafa, perempuan yang sudah melewati badai dan masih berdiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Rafa masih tidur. Aku menyiapkan sarapan, roti panggang dan susu hangat. Saat ia bangun, aku peluk dia erat. "Kamu, tahu nak," kataku pelan, "bapak kamu mungkin enggak sempurna. Tapi kamu sempurna buat ibu. Dan ibu akan selalu ada buat kamu." Ia mengangguk, lalu tersenyum. "Aku sayang ibu. Aku lebih sayang kamu," balasku, sambil mencium keningnya. Setelah mengantarnya ke sekolah, aku pergi ke kantor hukum kecil di daerah Kebayoran. Aku sudah janji dengan seorang pengacara perempuan yang direkomendasikan Sinta, Mbak Lila,
spesialis keluarga dan perempuan. Ia ramah, berusia sekitar 40-an, mata tajam tapi hangat. Jadi, Bu Bunga, Anda masih tercatat sebagai istri sah Bapak Bima? Tanyanya sambil membaca dokumen yang kubawa. Ya, tidak pernah ada proses cerai. Bahkan tidak ada gugatan. Artinya pernikahannya dengan Nisa itu ilegal. Bisa dikategorikan sebagai pernikahan di bawah tangan atau bahkan bigami kalau dia menikah secara hukum. Tapi dia bisa saja bilang saya sudah meninggal atau diceraikan, kataku. Bisa. Tapi dengan dokumen Anda dan rekaman suaranya yang mengakui bahwa dia masih menikah dengan Anda, itu bisa jadi bukti kuat. Aku menatap Mbak Lila. Saya nggak mau balas dendam, tapi saya nggak bisa diam. Dia mau menikah lagi, seolah-olah kami tidak pernah ada. Dan anak Anda? Rafa berhak tahu, dan dia berhak dilindungi. Mbak Lila mengangguk. Kalau Anda ingin membongkar ini, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Masyarakat bisa saja memihak dia. Bisa saja Anda dikatakan sebagai perempuan yang iri, yang ingin hancurkan kebahagiaan orang. Aku tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa dikatai macam-macam, tapi kali ini saya nggak sendirian. Saat pulang, aku mampir ke kafe. Timku menyambutku dengan cemas. Bu Bunga, kemarin kok tiba-tiba pergi? Ada apa? Aku menarik napas. Ada sesuatu yang harus aku hadapi, tapi aku butuh kalian tetap buka kafe seperti biasa. Aku butuh tempat ini tetap jadi tempat yang hangat. Salah satu barista muda, Dinda, menatapku. Kami dukung Ibu, Bu. Apapun yang Ibu putuskan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa kuat. Malam itu, aku duduk di depan meja rias, menatap foto pernikahanku dengan Bima. Lama. Lalu, perlahan, aku mengambil gunting kecil dan memotong bagian wajahnya. Tidak menghancurkan foto itu, hanya menghapus kebohongannya dari kenanganku. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin keadilan. Aku ingin Rafa tumbuh dengan rasa hormat terhadap kebenaran. Aku ingin dunia tahu, perempuan yang ditinggalkan bukan perempuan yang lemah. Dan aku siap menghadapinya, meski harus berdiri sendirian di tengah ribuan mata. Hari-hari setelah peristiwa di ballroom berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kali aku membuka ponsel, notifikasi berdering tanpa henti. Ada pesan dari Sinta, dari Mbak Lila, dari teman-teman kantor, bahkan dari orang-orang yang dulu hanya kulihat di acara arisan tetangga. Ada yang menulis, "Aku salut sama kamu, Bung." Ada juga yang mengirim pesan singkat tanpa nama. Dasar perempuan penghancur, enak aja mau hancurin pernikahan orang. Aku duduk di kasur, ponsel di pangkuan, mata terasa perih. Aku tidak menangis. Aku sudah terlalu sering menangis karena Bima. Tapi rasa sakitnya masih sama, seperti luka yang baru sembuh, tiba-tiba terbuka lagi. Yang berbeda sekarang adalah, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku melihat ke arah Rafa yang sedang asyik mewarnai di meja belajar. Ia memakai kaos bergambar dinosaurus. Rambutnya acak-acakan. Lidahnya menjulur kecil saat berkonsentrasi. Aku tersenyum tipis. Ia tidak tahu betapa besar beban yang kubawa. Ia hanya tahu bahwa kemarin, bapaknya muncul di acara yang seharusnya bahagia, lalu semua orang ribut. Ia tidak tahu bahwa ayahnya yang menghilang selama 7 tahun itu sekarang ingin menikah dengan perempuan lain, seolah-olah kami tidak pernah ada. Tapi aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Rafa mulai bertanya, "Bu, Bapak Zipi nggak sayang kita ya? Apa kamu yakin dia bapakku? Kenapa dia nggak mau ketemu aku?" Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada cercaan orang-orang di media sosial. Karena aku tidak bisa menjawabnya dengan dusta. Aku hanya bisa bilang, Bapak sedang belajar jadi orang yang lebih baik. Dan kita doakan saja dia bisa. Tapi, dalam hati aku tahu, Bima tidak sedang belajar jadi orang baik. Ia sedang berpura-pura. Aku memutuskan untuk menemui Bima. Bukan untuk menangis, bukan untuk memohon, tapi untuk mendengar kebenarannya dari mulutnya sendiri. Aku mengirim pesan, aku tahu kamu di Jakarta. Aku butuh bicara. Sebagai orang tua, bukan mantan istri, tapi sebagai orang yang punya anak bersama kamu.
Ia membalas cepat. Besok jam 3 sore. Di Kopi Senja, dekat Senayan. Aku tahu tempat itu. Tempat yang dulu sering kami datangi sebelum aku hamil. Tempat yang dulu ia bilang, di sini aku merasa tenang. Seperti dunia hanya milik kita berdua. Ironis. Hari pertemuan tiba. Aku memakai blazer hitam dan kemeja putih. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat kuat. Aku datang tepat waktu. Ia sudah duduk di pojok, memakai kemeja linen biru, rambut rapi, janggut terpangkas rapi. Ia tersenyum saat melihatku. Bunga, katanya. Suaranya masih sama. Lembut, seolah tak pernah menyakitiku. Kamu, baik-baik saja? Aku duduk, tidak membalas senyumnya. Aku datang bukan untuk basa-basi. Aku ingin tahu, kenapa kamu kembali? Dan kenapa kamu mau menikah dengan Nisa, padahal kamu masih suamiku? Ia menarik napas, menunduk. Aku pikir kamu sudah move on. Aku dengar kamu hidup mandiri, punya pekerjaan, punya anak. Aku pikir kamu bahagia tanpa aku. Jadi kamu asumsi saja? Tanyaku dingin. Kamu tinggalkan aku saat aku hamil. Tidak pernah kirim kabar. Tidak pernah bantu biaya rumah sakit. Tidak pernah lihat anakmu lahir. Dan kamu pikir aku baik-baik saja? Lalu kamu muncul lagi. Mau menikah dengan perempuan lain, seolah-olah aku sudah mati? Suaraku mulai meninggi. Beberapa pengunjung menoleh. Bima mengangkat tangan, mencoba menenangkanku. Dengar, Bunga. Aku tahu aku salah. Tapi hidupku sekarang berbeda. Aku sudah berubah. Nisa, dia baik. Dia tidak tahu masa laluku. Aku tidak ingin mengulang kesalahan. Kesalahan? Aku tertawa getir. Kamu menyebut meninggalkan istri yang sedang hamil sebagai kesalahan? Itu bukan kesalahan, Bima. Itu kekejaman. Ia menatapku. Matanya tiba-tiba berubah. Dari penuh penyesalan menjadi dingin. Kamu selalu seperti ini. Terlalu keras. Terlalu menuntut. Aku pergi bukan karena aku nggak cinta, tapi karena kamu membuatku merasa terjebak. Darahku mendidih. Lagi-lagi, aku yang disalahkan. Lagi-lagi, aku yang terlalu keras. Jadi sekarang kamu mau menikah dengan Nisa. Dan aku harus diam? Biarkan kamu hidup bahagia sementara aku dan Rafa hidup dengan luka yang kamu tinggalkan? Ia menatapku tajam. Kalau kamu bongkar ini, aku akan lawan. Aku bisa ajukan gugatan hak asuh. Aku punya uang, Bunga. Aku bisa bayar pengacara terbaik. Kamu pikir pengadilan akan percaya perempuan tunggal yang bekerja di kafe kecil atau pengusaha sukses yang ingin jadi ayah? Aku membeku, itu ancaman. Dan itu menyakitkan, bukan karena aku takut kalah. Tapi karena ia berani mengancam akan merebut Rafa, anak yang selama 7 tahun ia tinggalkan. Aku berdiri, suaraku pelan tapi tegas. Aku tidak takut sama kamu, Bima. Tapi aku takut pada ketidakadilan. Aku takut Rafa tumbuh dengan ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu tiba-tiba datang hanya untuk menghancurkan hidupnya. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan bicara. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Aku pergi tanpa menoleh. Di luar, hujan mulai turun. Aku berdiri di halte, menunggu ojek daring. Badanku basah, tapi hatiku panas. Sore itu, aku pulang dengan perasaan hancur. Tapi bukan karena Bima, karena masyarakat. Sinta menelepon. Suaranya cemas. Bung, kamu lihat grup keluarga besar Nisa? Apa? Mereka bilang kamu iri. Katanya, kamu nggak terima mantan suamimu bahagia, jadi kamu hancurin pernikahannya. Ada yang bilang kamu gangguan mental. Bahkan ada yang bilang kamu cari perhatian karena hidupmu biasa-biasa aja. Aku tertawa. Tapi air mata jatuh. Di Indonesia, perempuan yang membongkar aib suami sering dianggap tidak tahu malu. Perempuan yang ingin keadilan dianggap dendam. Tapi perempuan yang ditinggal, yang dibohongi, yang dipermalukan, itu dianggap nasib. Aku tidak bisa melawan seluruh dunia. Tapi aku tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, saat menjemput Rafa di sekolah, aku melihat seorang pria berdiri di dekat pagar. Ia memegang payung besar, meneduhkan 2 anak yang kehujanan, Rafa dan temannya Dito. Pak Rio, teriak Rafa. Pria itu menoleh. Rio, ayah dari Dito, teman sekelas Rafa. Ia duda,
Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Ia bekerja di bisnis kopi lokal, sering datang ke kafeku untuk ngopi. Kita pernah ngobrol, tapi tidak terlalu dalam. Bu Bunga, sapanya ramah. Hujan deras. Saya bawa payung besar. Mau saya antar? Aku mengangguk, malu menolak. Kami berjalan beriringan, payung menaungi kami bertiga. Saya dengar, "Apa yang kamu alami?" katanya pelan. "Saya nggak kenal Bima, tapi saya tahu kamu ibu yang hebat. Anakmu bahagia karena kamu." Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Tapi banyak orang bilang saya jahat. Katanya saya hancurin hidup orang. Rio, menghentikan langkah, menatapku. Kebenaran bukan kejahatan, Bu Bunga. Yang jahat itu yang bersembunyi di balik senyum, yang menipu perempuan lain, yang tinggalkan anaknya. Si kau tahu itu tidak sedang menghancurkan siapa-siapa. Kamu sedang menyelamatkan dirimu dan anakmu. Aku menangis. Di tengah hujan, di bawah payung kecil, aku menangis untuk pertama kalinya tanpa merasa malu. Rio tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunggu. Sampai aku siap. Saat aku sampai di rumah, aku membuka folder dokumen lagi. Foto pernikahan yang sudah kupotong wajah Bima. Rekaman suara. Akta nikah. Aku tidak ingin balas dendam. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi aku ingin dunia tahu. Perempuan yang dikhianati bukan perempuan yang lemah. Ia adalah perempuan yang bertahan. Dan aku siap untuk bicara di depan semua orang. Hari itu, langit Jakarta kelabu. Awan tebal menggantung, seolah menahan hujan yang akan turun kapan saja. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya bukan di langit, ia ada di dalam dadaku, menggelegak, menunggu waktu untuk meledak. Aku berdiri di depan cermin kamar, memakai kebaya hitam panjang. Bukan untuk terlihat anggun, tapi untuk terlihat serius. Warna hitam adalah simbol penutupan. Penutupan atas masa lalu yang selama ini kubawa seperti beban tak terlihat. Rambutku kukepang rapi ke belakang, wajahku tidak berdandan berlebihan. Aku ingin orang melihatku bukan karena penampilanku, tapi karena kata-kataku. Di meja, tas kecil berisi dokumen-dokumen yang selama seminggu terakhir kusiapkan dengan hati-hati, fotokopi akta nikah, surat keterangan belum cerai dari pengadilan agama, rekaman suara Bima yang mengakui bahwa dia masih menikah denganku, dan foto-foto Rafa dari bayi hingga sekarang, bukti bahwa selama 7 tahun ia tumbuh tanpa ayah, tapi tetap bahagia karena cinta seorang ibu. Rafa duduk di kasur, memandangku dengan mata penuh kekhawatiran. "Bu, kamu mau kemana? Ke tempat yang harus ibu datangi, nak. Apa kamu ketemu bapak lagi?" Aku menarik napas, lalu duduk di sampingnya. "Iya, tapi kali ini ibu tidak sendirian. Kali ini ibu akan bicara yang sebenarnya. Agar semua orang tahu siapa bapak sebenarnya." Ia mengangguk pelan. Aku doakan ibu kuat. Aku memeluknya erat, menahan air mata. Aku tahu, apa yang akan kulakukan hari ini bisa menghancurkan hidupku di mata banyak orang. Bisa membuatku dihujat, dikucilkan, bahkan dipecat dari kafe. Tapi aku juga tahu, jika aku diam, aku akan mengajarkan pada Rafa bahwa kebenaran bisa dikubur demi kepentingan orang lain. Dan itu adalah pelajaran yang tidak ingin ia bawa seumur hidup. Aku tiba di Ballroom Grand Senayan pukul 9 pagi. Acara pernikahan Bima dan Nisa dijadwalkan ulang. Kali ini mereka memilih tanggal yang lebih tenang, katanya. Tapi aku tahu, mereka hanya ingin menutupi aib secepat mungkin. Ruangan sudah penuh. Tamu mengenakan pakaian formal, bunga segar menghiasi setiap sudut, musik instrumental lembut mengalun. Di pelaminan, Nisa tampak cantik dalam kebaya putih emas. Wajahnya berseri-seri. Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu. Dan Bima? Ia berdiri di sampingnya, tersenyum puas, seolah-olah ia pria paling beruntung di dunia. Ia bahkan melihat ke arahku saat aku masuk, matanya menyipit, tapi ia tidak menghampiri. Ia tahu aku datang bukan untuk memberi selamat. Aku duduk di barisan tengah, di samping Sinta. Ia menggenggam tanganku erat. "Kamu yakin, Bung?" Aku mengangguk. Ini satu-satunya cara. Upacara dimulai. Imam naik ke mimbar, membaca doa pembuka. Hati berdebar-debar. Aku menatap layar kecil di samping pelaminan.
Rekaman langsung akan disiarkan ke keluarga yang tidak bisa hadir. Artinya, jutaan orang bisa menyaksikan ini. Saat imam mulai membacakan ijab kabul, suaranya jelas dan tenang. Saudara Bima, apakah kamu bersedia menerima Nisa binti Rahmat sebagai istri menurut agama Islam? Bima menatap Nisa, lalu berkata, dengan suara mantap saya bersedia. Dan di saat itulah aku berdiri, semua kepala menoleh. Suara musik terhenti. Hening. Aku melangkah maju, perlahan, tapi pasti. Aku tidak berteriak. Aku hanya berkata, dengan suara yang cukup keras agar semua orang dengar, tunggu. Pernikahan ini tidak sah. Gelombang bisik langsung meledak. Beberapa orang berseru, siapa dia? Kau ini gawat. Jangan ganggu acara. Tapi aku tidak berhenti. Aku melangkah ke depan, sampai berdiri di tengah lorong utama. Aku menatap Bima. Ia pucat. Pria yang berdiri di pelaminan itu, Bima Pratama, adalah suami saya. Kami menikah secara sah pada tahun 2016. Kami tidak pernah bercerai, tidak ada surat cerai, tidak ada gugatan. Kami masih tercatat sebagai suami istri di KUA. Hening total. Imam menatapku, bingung. Nisa menatap Bima, matanya mulai berkaca-kaca. Aku mengeluarkan dokumen dari tas. Ini akta nikah kami. Ini surat keterangan belum cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan ini... Aku menyalakan ponsel, memutar rekaman suara. Suara Bima terdengar jelas. Aku nggak bisa jadi ayah buat anak itu. Aku nggak siap. Aku sudah punya keluarga baru. Teriakan pecah. Nisa menangis. Bima, apa ini benar? Bima mencoba membantah. Itu rekaman lama. Itu salah paham. Aku sudah minta cerai diam-diam. Tapi aku tidak berhenti. Aku menatap keluarga. Nisa, saya tidak datang untuk menghancurkan. Saya datang untuk mengungkap kebenaran. Bima meninggalkan saya saat saya hamil 7 bulan. Ia tidak pernah kembali. Ia tidak pernah lihat anaknya lahir. Ia tidak pernah kirim uang. Dan sekarang, ia ingin menikah lagi dengan perempuan yang tidak tahu masa lalunya. Seorang pria tua, mungkin ayah Nisa, berdiri. Kami tidak tahu. Kami pikir dia duda. Kami pikir dia bersih. Aku mengangguk. Saya juga dulu percaya dia bersih. Sampai ia menghilang. Aku menyerahkan dokumen pada imam dan panitia. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi saya tidak bisa diam. Saya punya anak. Saya punya hidup. Dan saya berhak atas keadilan. Tiba-tiba, seorang perempuan paruh baya, ternyata Ibu Bima, berdiri dari barisan belakang. Ia menangis. Saya minta maaf. Saya tahu anak saya salah. Kami tahu dia kabur. Tapi kami diam karena malu. Karena gengsi. Kami bilang dia pergi kerja ke luar negeri. Kami bohongi semua orang. Tangisnya memecah suasana. Nisa melepas cincinnya, menyerahkan pada Bima. Pergi, saya nggak mau hidup dengan kebohongan. Bima mencoba memohon. Nisa, aku cinta kamu, aku bisa jelaskan. Tapi ia ditahan oleh 2 petugas keamanan. Ternyata, Mbak Lila sudah menghubungi pihak berwajah. Karena ada dugaan penipuan dan bigami, polisi datang segera setelah rekaman disiarkan. Bima dibawa pergi. Tidak dengan aib, tapi dengan konsekuensi. Aku berdiri di tengah ruangan, napasku berat. Tapi hatiku ringan. Sinta memelukku. Kamu kuat, Bung. Kamu benar-benar kuat. Aku menatap Nisa dari kejauhan. Ia menangis, tapi kepalanya tegak. Ia tidak terlihat hancur. Ia terlihat bebas. Dan aku tahu, kadang kebenaran itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan hidup dalam kebohongan. Aku pergi dari ballroom tanpa kata-kata. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian. Tapi di hatiku, ada ketenangan yang selama 7 tahun tak pernah kurasakan. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Setelah hari itu, hidupku berubah bukan karena aku ingin berubah. Tapi karena dunia memaksaku untuk berdiri lebih tegak.
Aku tidak menyangka bahwa pengakuan di ballroom akan menjadi viral. Rekaman video pendek dari ponsel tamu yang merekam adegan itu menyebar cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, namaku, Bunga, ibu tunggal yang berani membongkar kebohongan mantan suami di hari pernikahannya, menjadi trending di Twitter, dibahas di podcast, bahkan muncul di segmen berita. Pagi awalnya, aku ketakutan. Aku membayangkan akan dihujat, dikucilkan, dianggap sebagai perempuan gagal yang ingin merebut kembali mantan suaminya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada ribuan pesan masuk. Bukan hanya dari teman atau keluarga, tapi dari perempuan-perempuan yang tak ku kenal. Terima kasih, Bu Bunga. Saya juga ditinggal suami saat hamil. Saya selama ini merasa bersalah. Tapi setelah lihat Anda, saya tahu saya tidak sendiri. Saya korban KDRT. Suami saya bilang saya terlalu keras. Tapi ternyata yang keras itu dia. Anda menginspirasi saya untuk cerai. Saya ibu tunggal. Jujur, kami sudah lemah. Kami bertahan. Aku menangis membaca pesan-pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Selama ini, aku mengira perjuanganku hanya untuk Rafa. Tapi ternyata, ia juga milik perempuan lain yang diam-diam tersakiti, yang dipaksa untuk diam demi jaga muka, demi tidak bikin gosip. Kafe tempatku bekerja tiba-tiba ramai. Pelanggan datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk melihatku. Beberapa membawa bunga, ada yang minta foto, ada yang hanya ingin berbicara sebentar. Kami dukung ibu, kata seorang ibu muda sambil menyerahkan secangkir kopi hangat untukku. Anak, ibu pasti bangga. Aku tidak ingin jadi simbol, tapi aku tidak bisa menolak arti dari apa yang terjadi. Maka, aku memutuskan. Aku akan gunakan momentum ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Aku mengajukan diri untuk menjadi pembicara dalam seminar UMKM yang diadakan oleh Komunitas Perempuan Jakarta. Temanya, Dari Luka ke Laku, Perempuan dan Kemandirian Finansial. Aku tidak punya gelar MBA, tidak pernah kuliah bisnis, tapi aku punya cerita. Dan cerita itu ternyata lebih berharga dari sekadar data penjualan. Di panggung, aku berdiri dengan sederhana. Tidak memakai busana mewah, hanya kebaya putih dan rok batik. Aku bercerita tentang bagaimana aku memulai dari nol. Dari barista yang digaji pas-pasan, dari ibu tunggal yang harus pinjam uang untuk biaya rumah sakit, dari perempuan yang dipermalukan oleh mantan suaminya, hingga bisa menjadi manajer kafe dan kini ingin membuka usaha sendiri. Aku tidak ingin jadi korban seumur hidup, kataku, suaraku tegas. Aku ingin jadi pelaku. Aku ingin anakku tahu bahwa ibunya bukan hanya bisa menangis, tapi juga bisa bangkit. Aku mengumumkan rencanaku. Membuka kafe kedua. Bukan waralaba, bukan kafe besar, tapi tempat kecil yang hangat, bernama Kopi. Kembali, simbol bahwa kita bisa kembali ke diri sendiri setelah terjatuh. Tempat yang ramah anak, ramah perempuan, dan tempat di mana setiap pelanggan merasa seperti di rumah. Saat itu juga, ada seorang investor muda yang menghampiriku. Ia dari komunitas UMKM lokal. Kami ingin mendukung Anda, Bu Bunga. Bukan karena viral, tapi karena semangat Anda. Kami siap bantu modal awal dan pelatihan manajemen. Aku menangis di depan panggung. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena luka, tapi karena harapan. Sementara itu, hidup Rafa juga perlahan berubah. Ia mulai lebih percaya diri. Di sekolah, gurunya bilang, Rafa sekarang lebih sering tertawa. Ia bahkan bilang pada temannya, ibuku pahlawan. Aku tidak pernah mengajarinya untuk berkata seperti itu. Tapi aku tahu, ia merasakan bahwa Afnya Tersli no, dan rasa aman itu menular padanya. Namun, yang paling mengejutkanku bukan soal kafe atau dukungan masyarakat, tapi Rio. Beberapa minggu setelah peristiwa di ballroom, Rio mengajakku dan Rafa piknik ke Taman Suropati. Ia membawa Dito, anaknya yang juga berusia 7 tahun. Mereka langsung akrab, main petak umpet, berebut es krim, saling tertawa seperti sudah lama berteman. Rio duduk di sampingku, memandang kami berdua. Kalian cocok,
katanya pelan. Aku tersenyum. Maksudmu aku dan Rafa? Iya. Tapi juga aku dan Dito. Kita semua. Aku menatapnya. Ia tidak sedang bercanda. Ia serius. Saya tahu ini terlalu cepat, lanjutnya. Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan. Saya melihat kamu, Bunga, bukan sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang baru saja terkenal, tapi sebagai perempuan yang kuat, lembut, dan tahu arah hidupnya. Saya ingin berjalan di jalan yang sama dengan kamu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap Rafa dan Dito yang sedang bermain di ayunan, tertawa tanpa beban. Aku membayangkan beria tumbuh berema. Aku membayangkan pulang ke rumah dan ada seseorang yang menunggu. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Saya tidak ingin kamu menggantikan Bima, kataku. Saya tidak ingin menggantikan siapapun, jawabnya. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, ayah bagi Dito, dan mungkin suami bagi kamu, kalau kamu izinkan. Aku menangis. Tapi kali ini, aku membiarkan Rio memelukku. Di bawah pohon rindang, di tengah tawa anak-anak, aku merasa damai. Bukan karena masa laluku hilang, tapi karena aku akhirnya menemukan tempat di mana aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Beberapa bulan kemudian, Kopi kembali resmi dibuka. Lokasinya tidak jauh dari kafe lamaku, di sebuah ruko kecil di daerah Cipedak. Desainnya sederhana. Dinding dari bata ekspos, lukisan karya anak-anak dari komunitas difabel, dan sudut baca kecil untuk ibu-ibu yang ingin ngobrol sambil minum kopi. Aku sengaja membuatnya terasa hangat, bukan mewah. Di hari pembukaan, pelanggan membludak. Ada yang datang dari luar kota. Ada yang membawa karangan bunga. Ada yang hanya ingin bilang, "Terima kasih sudah berani. Aku tidak berdiri di atas panggung lagi." Kali ini, aku berada di balik meja kasir, menyapa pelanggan, menyeduh kopi, tertawa dengan tim kecil yang kurekrut. Semua perempuan, semua punya kisah, semua ingin bangkit. Rio datang membawa Dito. Rafa langsung menarik tangannya ke sudut permainan. Rio mendekat, menyerahkan satu cangkir kopi hitam. "Pesanan spesial dari ayahmu," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa. Ayahku sudah lama nggak ngasih kopi. Maksudku, calon ayahmu. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kita lihat apa aja nanti. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Aku tidak ingin balas dendam pada Bima. Aku tidak ingin ia menderita. Tapi aku ingin ia tahu, aku tidak hancur karena dia. Aku justru bangkit. Right karenanya, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Setahun telah berlalu sejak hari di mana aku berdiri di tengah ballroom dan menghentikan pernikahan Bima. Dunia yang dulu terasa sempit dan menekan, kini terasa luas, penuh kemungkinan. Aku tidak lagi dikenal sebagai istri yang ditinggal atau korban mantan suami. Aku dikenal sebagai Bunga, pemilik kopi kembali, pembicara UMKM, dan ibu dari Rafa yang tak pernah menyerah. Kafe kedua yang kubuka bukan hanya tempat jualan kopi, ia menjadi simbol. Tempat bagi perempuan yang ingin mulai usaha kecil, tempat bagi ibu-ibu tunggal untuk saling berbagi cerita, tempat bagi siapapun yang butuh tempat untuk bernapas. Aku bahkan membuka program pelatihan barista gratis untuk perempuan muda dari keluarga kurang mampu. Setiap bulan kami mengadakan ngobrol bunga. Sesi diskusi santai tentang kehidupan, cinta, dan keberanian. Hari ini langit cerah. Angin sepoi-sepoi menyapu daun-daun di teras kafe. Aku sedang duduk di sudut favoritku, meja kayu kecil. Dekat jendela, tempat aku biasa menulis catatan harian, membuat rencana bisnis, atau sekadar menikmati secangkir kopi sendirian. Tapi pagi ini, aku tidak sendiri. Rio duduk di seberangku, membaca koran digital di ponselnya. Ia datang lebih awal, seperti biasa. Sejak hubungan kami semakin serius, ia mulai sering datang pagi-pagi, membantu menata meja, mengantar stok susu, atau sekadar duduk bersamaku sebelum hari dimulai. "Kamu sudah baca berita soal Bima?" Tanyanya pelan, tanpa menatapku.
Aku mengangguk. Iya, vonis 2 tahun dengan masa percobaan. Karena dia kooperatif dan ada bukti penipuan dari pihak keluarga Nisa juga. Rio mengangguk. Dia minta maaf di sidang, katanya. Aku menatap cangkir kopiku. Aroma kopi selalu membawaku kembali ke momen-momen penting dalam hidup. Dulu, kopi adalah pelarianku saat Bima pergi. Kini, kopi adalah bagian dari kebangkitanku. Aku sudah memaafkannya, kataku. Rio menatapku, sedikit terkejut. Serius? Ya. Bukan karena aku ingin kembali padanya. Bukan karena aku lupa apa yang dia lakukan. Tapi karena aku tidak ingin membawa beban itu selamanya. Maaf bukan untuk dia. Maaf itu untuk aku sendiri. Rio tersenyum. Ia meraih tanganku. Kamu luar biasa. Bunga, aku balas tersenyum. Tidak dengan rasa bangga, tapi dengan rasa syukur. Siang itu, aku menerima surat dari Nisa. Ia menulis dengan tangan di atas kertas bergaris warna pastel. Bu Bunga, terima kasih telah membuka mataku. Aku marah padamu di awal. Aku merasa dihancurkan. Tapi sekarang, aku tahu. Kamu menyelamatkanku. Aku tidak menikah dengan pria yang jujur, tapi dengan pria yang pandai berbohong. Sekarang, aku sedang kuliah lagi, ambil jurusan psikologi. Aku ingin membantu perempuan seperti kita, yang dipaksa diam, yang dikorbankan demi gengsi keluarga. Kapan-kapan aku ingin ke kopi kembali. Aku ingin minum kopi buatanmu. Dan aku ingin bilang langsung, terima kasih sudah berani. Aku membaca surat itu 2 kali, lalu menyimpannya di laci meja kasir, bersama surat-surat lain dari perempuan yang terinspirasi olehku. Mereka bilang aku pahlawan. Tapi aku tahu, pahlawan sejati adalah mereka yang bangkit setelah jatuh. Yang tersenyum meski pernah menangis, yang tetap berjalan meski kakinya terluka. Minggu berikutnya, Rafa pulang dari sekolah sambil membawa gambar. Ia menggambarkan keluarga. Ada aku, ada dia, ada Dito, dan ada Rio. Digambar memakai topi koki, sambil memegang cangkir kopi besar. Ini siapa, nak? Tanyaku sambil menunjuk Rio. Calon ayah, katanya polos. Kan dia sering jemput kita. Dia baik, dia suka baca buku sama aku. Aku tertawa, tapi mataku berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, Rio melamarku. Tidak dengan acara besar, tidak dengan cincin mahal. Ia datang ke kafe malam hari, setelah semua pelanggan pulang. Dia membawa 2 cangkir kopi dari 1 kotak kecil. Bunga, katanya, suaranya gemetar. Aku tahu hidupmu sudah utuh tanpa aku. Rafa sudah punya ibu yang sempurna, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin menjadi bagian dari kisah kalian. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman. Sebagai suami. Sebagai ayah. Kalau kamu izinkan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, lalu ke arah foto Rafa yang tergantung di dinding. Aku memikirkan semua luka, semua malam tanpa tidur, semua air mata yang jatuh di bawah selimut. Lalu aku memikirkan hari-hari ini, pagi yang damai, tawa anak-anak, rasa aman yang selama ini kucari. Aku mengangguk. Iya, kami menikah 6 bulan kemudian. Acaranya sederhana. Di taman kecil dekat rumah, hanya dihadiri keluarga dekat, Sinta, Mbak Lila, tim kopi kembali, dan tentu saja Rafa dan Dito, yang menjadi pengapit dengan jas mini serasi. Sinta memelukku sebelum aku masuk pelaminan. Aku nggak nyangka kita sampai di sini, Bung. Dulu aku pikir kamu akan habis karena Bima, tapi ternyata kamu justru lahir kembali. Aku tersenyum. Kita nggak lahir dari bahagia. Kita lahir dari luka yang kita rawat dengan cinta. Di pelaminan, Rio memandangku dengan mata penuh haru. Ia tidak berkata banyak. Tapi saat imam menyatakan kami resmi, sebagai suami istri, ia berbisik, "Terima kasih sudah percaya padaku." Aku membalas, "Terima kasih sudah datang pada waktu yang tepat. Hidup tidak sempurna. Tidak ada yang benar-benar mulus. Kadang masih ada komentar jahat di media sosial. Kadang Rafa bertanya, kapan bapak yang dulu datang? Kadang aku masih bermimpi buruk tentang masa lalu. Tapi sekarang, aku punya tangan yang memegangku saat aku terbangun. Aku punya suara yang menenangkanku. Aku punya keluarga yang tumbuh dari reruntuhan.
Beberapa bulan setelah pernikahan, Kopi kembali membuka cabang kedua di Bandung. Kami melibatkan Nisa sebagai konsultan pelatihan mental bagi karyawan. Ia sudah sembuh. Ia sudah kuat. Ia bahkan tertawa saat bilang, "Dulu aku benci kamu. Sekarang aku ingin jadi sepertimu." Dan di suatu malam, saat hujan turun lembut di Jakarta, aku duduk di balkon apartemen baru kami, yang lebih besar, lebih hangat, milik kami berempat. Rio duduk di sampingku. Rafa dan Dito tertidur di dalam, berpelukan di satu kasur. Aku menatap langit. Aku tidak meminta hidup yang mudah. Aku hanya meminta keberanian untuk terus melangkah. Dan Tuhan memberikannya. Bukan dalam bentuk kekayaan atau kemewahan, tapi dalam bentuk cinta yang tumbuh dari reruntuhan. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa aku pulang.